Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang hasil cacahan bonggol alocasia saya dulu yang pernah saya review cara cacahannya, kemudian hasil cacahannya. Kemudian ini merupakan hasil yang sudah akhir atau sudah siap untuk kita pajang, kita jadikan hiasan. Ini kurang lebih sudah berumur 3 bulan dari cacahan bonggolnya. Bagi yang belum pernah melihat bagaimana cacahannya, silahkan bisa dilihat pada deskripsi di bawah ini. Saksikan terus video saya kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Merupakan salah satu hasil cacahan bonggol alocasia dragon skill yang saya dapatkan dari Kalimantan. Jadi saya akan cuplikan sedikit video tentang bagaimana cara mencacah bonggolnya. Saksikan terus videonya. Cara penanamannya, pencacahannya, dan perbanyakannya, saya akan sedikit mereview hasil yang sudah saya tanam kurang lebih 3 bulan. Ini ada yang satu pot dalam bentuk kompot, community pot. Yang satu potnya ini masih banyak sekali isinya. Kemudian ini yang ada di pot-pot kecil dan yang lainnya sudah saya ganti ke pot ukuran 20. Ini sudah daun 4, ada yang daun 2, ada juga yang daun 3 seperti ini. Jadi saya waktu itu membeli bonggol ini 1 kilo lebih, kemudian saya cacah dan hasilnya ada beberapa karakter yang berbeda-beda. Karena sewajarnya apabila kita membeli bonggol dari Kalimantan itu biasanya hasilnya random. Ini yang biasa atau yang kita sebut garisnya tidak berwarna merah. Kemudian ada juga yang garisnya berwarna merah seperti ini. Ini kalau kita lihat ciri-cirinya mempunyai daun atau tangkai daun ini berwarna merah. Ini berwarna merah dan ini berwarna hijau. Terus apa bedanya? Bedanya itu pada ketebalan daun. Rata-rata yang berwarna merah seperti ini mempunyai daun yang lebih tebal. Ini kalau kita lihat ini daunnya yang garis merah, ininya merah bawahnya, kemudian ini yang hijau. Ini lebih tipis daunnya. Seperti ini. Ini akarnya sudah banyak sekali. Ini yang merah juga, dan yang merah warnanya lebih menyala, lebih mengkilat. Ini merah. Ini yang di community pot. Ini rencana akan saya pindahkan ke pot-pot yang kecil seperti ini. Nah, ketika kita pindahkan di pot yang sendiri-sendiri atau mandiri, biasanya dia akan lebih cepat tumbuhnya seperti ini. Nanti apabila ini sudah mulai masuk ke daun 3, akan kita ganti ke pot yang lebih besar seperti ini, agar biar lebih leluasa. Ini kita akan cek akar-akar yang masih kecil-kecil ini, ataukah akarnya banyak atau masih sedikit, dan apakah sudah bisa kita pindahkan secara mandiri. Kita akan coba bongkar satu pot ini. Ini satu pot sendiri, biasanya kita macam-macam. Ada yang merah, ada yang hijau. Ini hijau namun merah-merah sedikit. Ini hijau, dan ini hijau juga. Dan ini yang merah. Dari daunnya udah kelihatan
ini yang merah dan ini yang hijau seperti ini. Cenderung ini warnanya lebih mengkilat. Kita akan bongkar akarnya. Ini tadi sudah kecabut. Nah, ini sistem perakaran yang terbentuk dari cacahan bonggol kurang lebih 1 cm. Nah, ini kita hanya mencacah 1 cm, namun alhasil tumbuhnya ada yang 2, ada yang 3, ada juga yang 1, ada juga yang busuk seperti ini. Kita akan coba cabut yang ini. Nah, ternyata 2 tanaman ini hasilnya 1 bonggol. Akarnya ini 1 bonggol bisa tumbuh 2, bahkan ini sangat subur-subur sekali walaupun dari hasil 1 bonggol seperti ini. Dan kita akan coba cek yang habis kita tanam. Ini kurang lebih saya tanam 10 hari yang lalu. Ini kita akan cek apakah sudah ada akar baru. Nah, ini dia. Ini jadi akar-akar baru yang terbentuk seperti ini. Nah, untuk ketika kita memindahkan ke pot yang lebih besar, saya lebih suka dengan media yang porositasnya lebih tinggi. Apa itu porositas? Jadi rongga-rongga yang ada di dalam media ini lebih tinggi. Tujuannya agar media ini tidak terlalu menyimpan tanah yang sangat banyak. Karena apabila tanah ini terlalu lembab, biasanya akan menyebabkan kebusukan seperti itu. Jadi kemarin ketika saya upload bagaimana cacahan bonggolnya, banyak yang menanyakan intensitas penyiramannya. Jadi saya akan jawab di sini. Penyiraman itu sebaiknya kita lakukan secara sesuai kebutuhannya. Jadi kita tidak terpacu pada aturan waktu, kapan ini harus kita siram, kapan ini waktunya, atau secara rutin. Namun kita bisa cek medianya. Ini media yang sudah harus kita minta siram. Kita pegang sudah terasa kering, dan ini media yang tidak harus kita siram karena masih basah seperti ini. Jadi penyiram itu secara fleksibel sesuai kebutuhan dari tanamannya. Tanaman itu tidak baik kelebihan air, juga tidak baik kekurangan air seperti itu. Ini hasilnya banyak sekali, kurang lebih 1 kilo bonggol ini kita menghasilkan sekitar 120-an tanaman alocasia. Sekian dulu video saya kali ini. Bagi ada yang belum jelas bagaimana caranya, bisa coba kita diskusikan pada komentar di bawah ini. Saya akhiri, salam bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.